Muliakan Bapak Kepala Desa, ada Kepala Desa ini. Bapak Kepala Desa SP4. Kami hormati, kami muliakan Bapak Takmir Masjid At-Taqwa. Kami hormati, kami muliakan para guru-guru agama, para asatidz, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan izin kehendak dan perkenannya, dikumpulkan bersama kita di dalam tempat yang mulia ini, dalam masjid yang mulia, bersama-sama insyaallah memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada beliau dan iring seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan keberkahan salawat dan salam itu Allah sampaikan pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari sekian banyak makhluk yang diciptakannya, kita dipilih untuk menjadi manusia. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih sebagai orang yang hidup di zaman kenabian dan setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang yang hidup setelah zaman kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, kita dipilih oleh Allah menjadi salah satu umat di antara umat beliau. Mudah-mudahan ini Allah tetapkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat menjadi umat Nabi Muhammad adalah nikmat yang sangat besar, yang bila mana kita tidak mensyukurinya kepada Allah, khawatir nikmat ini dicabut, khawatir nikmat ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sepanjang umurnya sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi ketika ia mengalami kematian, di pintu gerbang kematian, imannya pergi lebih dahulu meninggalkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang Islam yang mati tidak beriman. Banyak orang Islam yang mati lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mati tidak di dalam Islam, padahal sepanjang hidupnya dia orang Islam. Maka ini yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Nah, untuk mempertahankan Islam sampai mati inilah yang kita perjuangkan semampu yang kita miliki. Kalau menjadi orang-orang yang sebenar takwa tidak mampu kita. Memang Allah pesankan dalam Al-Quran haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa. Siapa yang bisa mencapai hakikat takwa itu? Hanya satu orang saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tidak akan sampai kepada haqqa tuqatih. Makanya di ayat yang lain kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala
agar bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum, sebatas mampu yang kalian miliki. Kalau hak tuqati tidak bisa. Kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita rajin salat kita belum tentu juga sempurna. Rukun dan syaratnya tidak benar kalau tidak ada ilmunya. Kemudian di dalam salat banyak lupa kita, banyak ingat kepada yang lain ketimbang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun kita yang hadir di sini 100% khusyuk ingat hati kepada Allah. Ini pernah dicoba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya beliau. Ketika itu beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian satu salat 2 rakaat full ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang berani maju kecuali baginda Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu ketika Sayyidina Ali maju, silakan kata Rasulullah, hadiahnya kalau kau bisa salat 2 rakaat full ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya sorban buatan dari negeri Yaman. Jadi coba salat 2 rakaat. Dari takbir ingat kepada Allah, baca surah ingat kepada Allah, rukuk ingat kepada Allah, sujud ingat kepada Allah. Rakaat pertama lolos ingat kepada Allah, rakaat kedua ingat kepada Allah. Di sujud yang akhir Sayyidina Ali teringat sorban yang akan dijadikan hadiah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal. Ini kelasnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apalagi kelasnya kita. Cuman kita ini disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah tidak bisa secara langsung. Mau tidak mau mengikuti orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, memang Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Artinya salat sebagaimana salatnya Rasulullah. Siapa di Masjid At-Taqwa yang melihat Nabi secara nyata? Maka kita melihat orang yang melihat sampai kepada Rasulullah. Makanya ilmu agama ini harus punya sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya punya sanad bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh mengikut beliau. Siapa menyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti beliau. Beliau salat, ya kita salat. Beliau berzikir, ya kita berzikir. Beliau baca Quran, ya kita baca Quran. Beliau berakhlakul karimah. Kita pun mencoba untuk berlaku di dalam kehidupan ini dengan akhlak yang mulia. Karena kalau tidak diikuti baginda Nabi ini, tidak akan selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peringatan Maulid yang kita peringati malam hari ini, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah. Allah berkenan memberikan taufik dan hidayah dan taufik. Ini hak prerogatif Allah. Tidak seorang pun bisa memberi hidayah kepada orang lain. Para ulama hanya menyampaikan saja. Para nabi hanya menyampaikan saja. Orang mau pakai tidak pakai terserah. Orang mau amalkan tidak mau amalkan terserah. Orang mau ikut tidak mau ikut terserah. Tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, tugasnya para ulama hanya menyampaikan. Hidayah urusan Allah. Makanya la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan di dalam beragama ini. Karena hidayah dari Allah. Hidayah itu suatu cahaya yang datang dari Allah masuk ke dalam hati seorang hamba. Lalu kemudian dari cahaya ini membuat gerakan kepada dirinya, bergerak badannya di dalam ibadah kepada Allah, bergerak dirinya di dalam menteladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gerakan itulah yang dinamakan taufik. Jadi hidayah dulu baru taufik. Cuma sering kita bahasakan taufik dan hidayah, terserah saja. Cuma yang masuk pertama itu hidayah.
Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ditunjuki siapa yang ingin ditunjuki, disesatkan siapa yang ingin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada kekuatan bagi kita. Ini adalah kekuatan penuh milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan penuh milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya tugas kita berusaha ikhtiar untuk mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, membacakan pada muqaddimah tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad, qad ini kalau diawali dengan kalimat lam itu menunjukkan kalimat tahqiq. Padahal qad itu sudah kuat, sungguh. Tapi tidak, Allah tambahkan lagi lam di depannya. Laqad artinya benar-benar. Karena adalah lakum bagi kalian fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik. Jadi Allah sudah nyatakan benar-benar sungguh-sungguh sudah ada contoh untuk kita semua pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa semua orang bisa mencontohnya? Tidak. Apa semua orang bisa menteladaninya? Tidak bisa. Makanya Allah katakan pada lanjutan ayat ini, liman kana yarjullaha. Siapa yang bisa mengikut Nabi Muhammad? Siapa yang bisa mencontoh Nabi Muhammad? Siapa yang bisa menteladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah katakan sudah di sini, liman kana yarjullah, hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal yaumal akhir, dan orang-orang yang menghendaki kemenangan di negeri akhirat. Dua orang ini saja, dua kelompok manusia ini saja yang bisa menteladani Nabi Muhammad. Lain dari mereka tidak bisa. Maka di dalam hati kita ini harus ada harap. Jangan terlalu percaya diri. Harap kepada Allah. Apapun kita harapkan kepada Allah. Yarjullah. Orang-orang yang mengharap Allah. Ini sudah salat Isya. Kita berharap kepada Allah diberi salat subuh. Biar kita pengen kalau Allah tidak beri. Banyak orang yang sudah Isya itu punya rencana dari Isya. Saya akan salat subuh. Tapi Allah tidak berikan dia salat subuh. Ada yang meninggal sebelum sampai salat subuh. Ada yang ketika orang azan dia sakit perut tidak bisa salat subuh. Ada yang ketika waktu sudah sampai istrinya mau melahirkan tidak bisa salat subuh. Itu rencana kita, itu usaha kita. Kalau Allah tidak mau, tidak jadi. Kalau Allah mau, pasti jadi. Makanya liman kana yarjullah, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kepada Allah. Apa yang kita inginkan, harapan ini dilempar, ditujukan, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya harapan kepada Allah, inilah orang-orang yang bisa mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumal akhir, siapa lagi yang bisa ikut beliau? Orang yang mengharapkan kemenangan, keberuntungan di negeri akhirat. Bukan orang-orang yang hidup di dalam dunia hanya menghendaki dunia semata-mata. Kita ini kan orang dunia, tinggal di dalam dunia, tetapi kita mengejar negeri akhirat. Orang dunia semua kita, cuma yang kita kejar adalah akhirat, bukan dunia. Wa bataku fima ataqallahu daral akhirah. Yang Allah suruh kejar apa? Akhirat. Wa batagi fima salah ayat. Wa batagi fima ataqallah. Carilah, kau kejarlah, kau tuntunlah
bima ataqallahu daral akhirah, apa-apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat. Kenapa bukan dunia yang dikejar? Dunia tidak lama. Kalau dunia lama, kita yang tidak lama. Maka yang disuruh kejar oleh Allah, yang disuruh cari mati-matian oleh Allah, akhirat. Cari bakat di akhirat, bakat yang tidak pernah turun selamanya. Cari jabatan di akhirat, tidak akan pernah selesai selama-lamanya. Maka yang disuruh cari oleh Allah akhirat. Dunia tidak lama. Selesai dunia ini. Kalau dunia tidak selesai, kita yang selesai. Hanya dunia ini kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya jangan lupa saja. Tidak ada Allah suruh kejar. Hanya jangan kau lupakan nasibmu di dalam dunia. Ketika kau beribadah untuk akhirat, kau perhitungkan juga nasibmu sudah makan belum. Untuk ibadah itu perlu kekuatan, perlu makan, perlu pakaian, perlu sandal, perlu makan. Hanya itu. Wala tansa nasibaka. Jangan kau lupakan nasibmu dalam dunia. Tapi tidak ada Allah suruh kejar. Yang dikejar adalah akhirat. Negeri yang sangat luas tanpa batas dan had. Negeri yang kita tidak akan pernah mati lagi selama-lamanya. Inilah akhirat. Ke masjid ada ini kan perlambang jalan kepada akhirat. Nama masjid saja at-taqwa. Taqwa itu bukan perlambang dunia, lambang akhirat. Tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiyya. Itu surga kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami siapa? Yang bertakwa. Yang diberikan kemudahan dalam dunia orang bertakwa. Yang diberi ilmu laduni oleh Allah Ta'ala orang bertakwa. Semua perlambang akhirat. Cuma hanya jangan lupakan nasibmu dalam dunia. Sehingga seorang anak daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, beliau Sayyidina Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah mengatakan, tuba liman taraka dunya qabla an tatraka. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Di dunia cuma sudah dia tinggalkan dunia. Apa maksudnya? Dunia tidak terikat di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab beliau, sahibid dunya bi badanika la bi qalbika. Bergaulah dengan dunia dengan badanmu, la bi qalbika, jangan dengan hatimu. Hati ini untuk Allah, hati untuk mengingat Allah, hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Allah dalam hadis qudsi, tidak cukup luas langitku, tidak cukup luas bumiku untuk menyandang aku kecuali hati hambaku yang beriman. Jadi hati kita ini untuk Allah. Silakan bekerja dunia, silakan mencari rezeki di dunia, silakan mencari karunia dunia. Jangan lupakan pemilik dunia. Kita kadang asing dengan dunia, lupa kepada pemilik dunia. Maka pernah Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau, sayati ala ummati zaman, akan datang nanti suatu masa atas umatku, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Mereka mencintai 5 perkara dan akhirnya lupa kepada 5 perkara. Apa yang dicintai? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka sangat mencintai dunia ini, seolah-olah tidak akan mati lagi selamanya. Lalu apa akibat dari cintanya kepada dunia? Wa yansawna al-akhirah. Dia lupa akhirat. Lupa dia kalau diponis mati semua oleh Allah. Kalau melihat orang-orang yang narapidana yang diponis mati, ngeri dia lihat di TV. Karena ngerinya orang diponis mati, tidak sadar dirinya pun diponis mati oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak sadar dirinya diponis mati. Mendengar orang diponis mati, bukan main ngerinya dia mendengar. Padahal dirinya sudah jauh-jauh hari sudah diponis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ketika hati sudah sangat cinta kepada dunia, pasti dia lupa kepada akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut. Ketika hati sudah mencintai kehidupan ini, dia akan lupa akan kematian. Dikiranya mati jauh. Dikiranya mati itu ada di tangan malaikat maut. Malaikat maut cuma petugas
Di mana Allah letakkan kematian? Pada kehidupan. Di mana ada hidup, di situ ada mati. Di antara naik turunnya napas seorang hamba, di situ kematian. Di antara keluar masuknya napas seorang hamba, di situ kematian. Sangat dekat dengan dirinya kematian itu. Yuhibbunal hayata wa yansawunal maut. Akan datang kata Nabi pada umatku, mereka cinta hidup dalam dunia ini lalu melupakan kematian. Yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Mereka mencintai harta benda dunia. Apa tidak boleh kita memiliki harta benda? Boleh, jangan dicintai. Yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Mereka cintai harta yang mereka kumpulkan, tapi mereka lupakan perhitungan Allah pada hari kiamat. Ditanya dengan detail, ditanya. Jarum sebiji ditanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lampu yang nyala di rumah ditanya. Sandal berapa pasang sandalmu ditanya. Berapa biji cincinmu ditanya. Berapa banyak jilbabmu ditanya. Dari mana kau dapat? Kemana kau gunakan? Semua akan ditanya. Yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Menyenangi harta benda, lupa akan perhitungannya pada hari kiamat. Wa yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Mereka kata Nabi nanti cinta benar dengan istananya, kemegahan rumahnya. Wa yansawunal qubur. Mereka lupa sudah dengan lubang kuburnya. Maka sambungan dari kata-kata Sayyidina Yahya bin Mu'adz al-Razi, tuba liman taraka dunya qabla an tatarakaha. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggalkannya. Yang kedua, tuba liman bana qabrah qabla an yadkhulah. Beruntung orang yang sudah menggali lubang kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Apa maksudnya? Al-amalus saleh. Orang yang mempersiapkan diri masuk kubur dengan amal-amal saleh di dalam dunia ini. Yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur, kata Rasulullah. Mereka senang dengan kemegahan rumahnya dalam dunia ini. Istana-istananya, mahligai-mahligainya. Wa yansawunal qubur, dia lupa dengan kubur. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Suka dengan apa yang diciptakan Allah, suka dengan makhluk. Makhluk itu apapun yang diciptakan makhluk namanya. Apa itu makhluk? Ma siwallah, apa saja selain Allah makhluk. Suka menyenangi apa-apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya wa yansawunal khaliq, dia lupa dengan sang penciptanya. Sibuk dengan urusan dunianya, sampai waktu zuhur dia tinggalkan Allah. Sibuk dengan dunianya, sampai waktu asar dia tidak peduli dengan Allah. Padahal tidak sadar yang dia kejar, yang dia urus, yang dia pakai, yang dia nikmati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terjadi, apa yang dikatakan Nabi terjadi. Yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mencintai makhluk, mencintai apa yang diciptakan oleh Allah, akhirnya lupa kepada Allah sang penciptanya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kelompok manusia inilah yang bisa meneladani Nabi Muhammad, yang bisa mengikut Nabi Muhammad. Pertama, orang yang ada harapan hati kepada Allah, bergantung kepada Allah, harap hatinya hanya kepada Allah. Allahus Samad, karena baginya Allahus Samad, Allah tempat dia bergantung. Seorang ulama pernah dalam doanya, Allahumma nazi qalbi an ta'alluq biman dunak waj'alni min qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya Allah, bersihkan dari hatiku ketergantungan kepada siapapun selain Engkau, dan masukkan aku dalam kelompok orang-orang yang Kau cinta, orang-orang yang mencintai Engkau dan orang-orang yang Kau cintai. Doanya seorang ulama, minta bersihkan hatinya dari mengharap siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain pun mengharap Allah, yang lain pun mengharap Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat harapan dan tempat gantung kita.
segala keinginan, atas segala masalah yang ada pada kehidupan kita ini. Pertama, orang yang harap kepada Allah. Kedua, orang yang memang hatinya sudah akhirat. Di dunia tapi keinginannya akhirat. Bekerja di dunia tapi niatnya akhirat. Dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak kerjaan dunia, urusan dunia, usaha dunia, tetapi nilainya di sisi Allah nilai akhirat. Dengan sebab apa? Bi husnin niyyah, dengan sebab baik niatnya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak pula orang yang mengamalkan amalan akhirat, ibadah-ibadah yang tujuannya kepada akhirat, jalannya kepada akhirat, tetapi di sisi Allah itu adalah amalan dunia. Bi su'in niyyah, dengan sebab buruk niat hatinya. Silakan kita kerjakan kerjaan dunia, niat akhirat. Bekerja mencari rezeki, niat akhirat. Untuk menguatkan ibadah kepada Allah, untuk memberi nafkah anak istri kita, agar jangan meminta-minta kepada orang lain, agar terhormat keluarga, agar bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Kerjaan dunia, nilainya akhirat. Orang seperti ini kata Nabi dalam usahanya, kalau mati dalam usahanya, mati syahid orangnya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berpesan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian jadi anak-anak dunia. Inna kulla ummin, sesungguhnya ibu, sesungguhnya inna kulla ummin yatba'uha waladuha. Karena sesungguhnya setiap ibu pasti diikuti oleh anaknya. Ketika kita menjadi anak dunia, maka kita akan ikut dunia. Kemana dunia ini akhirnya? Masuk ke dalam neraka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menjadi anak akhirat, akhirat akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemenangan yang sesungguhnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam peringatan Maulid ini, bagaimana caranya kita untuk meneladani Nabi Muhammad, mengikuti beliau, syariahnya, mengikuti sunnahnya, mengikuti akhlak budi pekertinya. Karena semua yang digerakkan Nabi dalam gerak badannya semuanya menjadi pendidikan untuk kita yang harus diikuti. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang tidak diucapkan dan tidak dilakukan namun disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, takrir namanya. Karena kehadiran beliau, maulidnya Rasul, dilahirkan di alam dunia untuk diikuti, dan hakikat cinta adalah mengikut kepada siapa yang dicintainya. Seorang ulama mengatakan di dalam kitabnya, al-mutaba'ah yuj'alu tabi' juz'un minal majhul. Orang yang mengikut ini akan menjadi bagian dari siapa yang diikutinya. Orang yang mengikut akan menjadi bagian dari siapa yang diikutinya. Nah, ketika kita umat ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan kita untuk mengikuti beliau. Dimudahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan mudah kalau Allah tidak bermudah. Akan sulit kalau Allah tidak bermudah. Maka selalulah kita. Maka doa ini selalu disampaikan kepada Allah, dan doa ini adalah silahul mu'min, senjata orang-orang yang beriman. Selalu minta kepada Allah. Bahkan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah. Beliau setiap sholat tidak pernah tinggalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tidak pernah beliau tinggal. A'inni ala zikrik, tolong aku wahai Tuhanku
untuk selalu berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, tolong aku wahai Tuhanku agar selalu bersyukur kepada Engkau. A'inni ala, dan tolong aku ya Allah untuk ibadah-ibadah yang baik. Selalu Rasulullah, dan ini diwasiatkan kepada salah seorang sahabatnya, Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az bin Jabal, atas dasar cinta Nabi hadiahkan ini doa. Ketika itu Nabi pegang tangan Sayyidina Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, wallah inni uhibbuk. Mu'az, demi Allah aku mencintaimu. Apa pesan Nabi? Jangan pernah kau tinggal Mu'az, setiap kau salat di waktu, jangan pernah kau tinggal doa ini. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrika wa husni ibadati. Selain mencontohkan Rasulullah, beliau mengharapkan kita memakainya. Bahkan ini doa ini Nabi serahkan atas dasar cinta dan kasih sayang. Dan akan mendapatkan doa ini, akan mengamalkan doa ini orang-orang yang mendapat bagian dari cinta Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara doa yang sering dibacakan Nabi, salah satu istri beliau yang bernama Ummu Salamah, beliau mengatakan setiap Rasulullah tidur di rumahku, kata beliau, tidak sedikit Nabi mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sering kali Rasulullah mengucapkan kalimat itu, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati ini bisa bolak-balik, dan yang membolak-balik itu Allah Subhanahu wa taala. Tadinya rajin kita sholat, terbalik hati, malas kita sholat. Tadinya rajin kita jalan kebaikan, terbalik hati, malah condong kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqallibal qulub. Ini doa yang sering dibaca baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ummu Salamah menanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah begitu banyaknya kau baca doa ini? Apa kata beliau? Wahai Ummul Mukminin, tahukah engkau bahwa hati kita ini bagaikan ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali dia membolak-baliknya. Maka selalulah minta kepada Allah agar ditetapkan hati di atas agama Islam, atas agama yang benar ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu setelah kita meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad, maka kita akan termasuk di antara golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan akan menjadi orang-orang terpuji di langit walau orang bumi tidak mengetahuinya. Akan menjadi orang yang masyhur bis sama walau majhul bil ardi. Karena mengikut Nabi Muhammad adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan seluruh keluarga kita untuk berada di atas jalannya yang benar, akan berada di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, hidup dengan syariah Nabi Muhammad, hidup dengan sunnah Nabi Muhammad, berhiaskan akhlak budi pekerti mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun, maaf atas salah kurang dan kesilapannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat yang ala kadarnya ini dunia dan akhirat. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa bi kulli subul wa maqbul hadith Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الاهوال والافات وتغفر لنا يا الله يا رحمن الرحيم جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بحمدك على الدرجات
الآيات وبلغنا بأوصى الآيات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لأساتذتنا ومعلمينا والشيخ جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ثم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وأمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.